Mendengar perkataan tersebut, Rasulullah sempat tersentak dan seketika itu langsung menoleh kepada para sahabatnya seraya berkata, "Apakah kalian pernah mendengar sebuah perkataan yang lebih baik daripada perkataan seorang wanita yang sedang membahas permasalahan agamanya?" Mendengar pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat pun menjawab, "Wahai Rasulullah, kami sama sekali tidak menyangka kalau para wanita mempunyai keinginan mulia semacam itu." Kemudian Rasulullah pun menoleh kepada Asma bin Yazid dan berkata, "Engkau pahamilah dan sampaikanlah apa yang akan aku katakan nanti kepada wanita-wanita selainmu. Bahwa jika seorang istri merawat suami dengan baik di saat ia sedang sakit dan mematuhi perintahnya, pahalanya setara dengan amal perbuatan yang hanya bisa dikerjakan oleh para laki-laki tersebut." Maka mendengar jawaban Nabi inilah, Asma langsung beranjak dan meninggalkan tempat tersebut seraya mengucapkan kalimat, "La ilaha illallah." Keberanian dan kecerdasan Asma binti Yazid ini merupakan hal yang jarang ditemui pada masa Nabi. Terlebih, beliau adalah seorang perempuan yang berbicara langsung di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Keberanian serta tutur kata yang terstruktur itu merupakan bukti kecerdasan serta ketulusan hati Asma dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidupnya, Asma binti Yazid mampu meriwayatkan sekitar 80 hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun salah satu hadis yang ia riwayatkan adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdusta dilarang kecuali pada 3 tempat. Pertama, seorang suami yang membohongi istrinya demi keharmonisan rumah tangga. Kedua, mendustai musuh di saat melakukan perang. Dan ketiga, mendustai manusia demi misi perdamaian." Hadis tersebut merupakan hadis sahih atas riwayat Imam Tirmizi. Asma binti Yazid meninggal dunia pada tahun 30 Hijriah. Perjuangan serta kontribusinya dalam sejarah Islam sangat bermakna dan menjadi sebuah teladan yang terkumpul dalam hazanah Islam. Asma radhiyallahu anha bangga dengan kesaksian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bani al-Ashhal, dan ia berkata, "Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah kita, beliau berkata, 'Tidak ada kebaikan di rumah ini kecuali peran terbaik kaum Ansor, dan Allah telah menganugerahkan rumah-rumah itu dengan kebaikan dan berkah dalam kebenaran.' Dan sesungguhnya Asma radhiyallahu anha meriwayatkan tentang keberkahan bahwa Allah memberkahinya dengan makanannya yang ada di rumahnya sampai ia bisa memberi makan untuk 40 orang. Lalu ia berkata, 'Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid kami di Maroko. Lalu aku datang dengan sepotong daging dan roti. Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Makanlah dengan menyebut nama Allah." Lalu beliau makan dengan para sahabat yang bersamanya dan siapapun yang hadir dari penghuni rumah. Demi zat yang agung, aku melihat beberapa tulang masih ada di dagingnya, yaitu daging pada tulang yang tidak habis atau masih tersisa. Padahal jumlah semua orang itu ada 40 orang. Dari kefasihan dan keberaniannya ke medan perang, Asma binti Yazid radhiyallahu anha menyelesaikan perjalanannya untuk hadir dan ikut andil serta aktif dalam jihad yang berkelanjutan. Ibn Sa'ad meriwayatkan dalam Tabaqahnya, Asma berpartisipasi di sebagian besar pertempuran, dan dia memberikan minum terhadap orang yang kehausan, mengobati yang terluka, dan menyiapkan makanan untuk tentara. Dan kondisi ini berlanjut bahkan setelah kematian Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq saat menjadi khalifah pada tahun ke-11 Hijriah. Asma binti Yazid radhiyallahu anha meriwayatkan hadis-hadis lain tentang aturan perilaku dan moral seorang muslim, terutama yang berkaitan dengan ghibah saudara muslimnya, sebagaimana Nabi bersabda, "Barang siapa membela daging, yaitu kehormatan saudaranya dari gunjingan orang lain, maka Allah pasti akan membebaskannya dari neraka." Asma binti Yazid radhiyallahu anha meninggal pada tahun 30 Hijriah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi di Madinah Munawwarah setelah namanya tertulis dengan garis-garis cahaya, tekad, dan keimanan dalam catatan sejarah zaman kenabian. Ia menjadi suri tauladan bagi kaum wanita baik dalam hal kefasihan, kuat dalam pernyataan,
keberanian dalam mengatakan, bertindak, dan bertanya. Teladannya membekas hingga menembus waktu, bahwa sejatinya muslimah juga berhak bersuara, menyuarakan pendapat dan juga melemparkan argumentasi yang selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Semoga kontribusi yang diberikan beliau dapat dijadikan inspirasi bagi kaum muslimah di seluruh dunia hari ini.